Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di fase akhir bulan Ramadan yang mulia ini. Takwa bukan sekedar ucapan di lisan, melainkan kesadaran hati untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, baik dalam kesunyian maupun di tengah keramaian. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada di pertengahan Ramadan, di saat kita sibuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar dengan memperbanyak iktikaf dan tilawah. Ada satu sisi keimanan yang seringkali terlupakan, yakni keimanan berkeringat. Banyak di antara kita yang memahami kesalehan atau saleh hanyalah mereka yang duduk diam di dalam masjid dengan mata terpejam dan tasbih di tangan. Padahal Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia serta lingkungan. Dalam khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan beberapa poin terkait hal tersebut. Poin pertama, mensyukuri nikmat keamanan dan kenyamanan. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam aksi nyata, marilah kita merenung sejenak. Kita bisa berkumpul di masjid ini, merasakan sejuknya udara, dan sujud dengan tenang karena Allah mengaruniakan kita negara yang aman dan lingkungan yang nyaman. Keamanan dan kenyamanan adalah nikmat dasar yang memungkinkan ibadah kita menjadi khusyuk. Bandingkan dengan saudara-saudara kita di Iran saat ini, di Palestina, atau di wilayah-wilayah kawasan Arab lainnya yang hingga saat ini masih diuji dengan dentuman bom dan desingan peluru kendali. Bagi mereka, sekedar berjalan menuju masjid adalah taruhan nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quraisy,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Nikmat aman ini menuntut tanggung jawab. Jangan sampai kita yang sudah diberi keamanan dan kenyamanan justru abai terhadap kondisi lingkungan kita. Di saat kita aman, maka kita punya energi lebih untuk berkeringat memperbaiki keadaan di sekitar kita. Poin kedua, iman bukan sekedar duduk manis. Jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, iman itu ada 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Perhatikanlah, tingkat iman yang paling rendah bukan hanya sekedar berdoa agar jalanan bersih, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah saat pengurus lingkungan menyampaikan informasi tentang keberhasilan mengatasi masalah lingkungan, melainkan aksi nyata menyingkirkan gangguan tersebut. Jika di halaman masjid kita ada genangan air yang menghambat jamaah atau berpotensi merusak fasilitas masjid, atau ada rumah saudara kita yang kebanjiran, atau ada sampah yang mengganggu pemandangan dan menyumbat saluran drainase, maka iman kita sedang diuji di sana. Apakah kita hanya akan melangkahi genangan itu sambil terus berzikir, ataukah kita berhenti sejenak menggulung lengan baju bersama warga lain mengatasi masalah itu? Ketahuilah, membantu kenyamanan orang lain dalam beribadah dan beraktivitas lainnya terkadang memiliki nilai pahala yang jauh lebih besar di sisi Allah daripada sholat sunnah yang hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Poin ketiga, etos kerja dan tangan yang dicintai Allah. Islam adalah agama amal, bukan sekedar angan-angan. Di dalam Al-Quran surat An-Najm, Allah menegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kata sa'a dalam ayat ini berarti usaha yang sungguh-sungguh. Ramadan seharusnya mencetak pribadi yang kuat, bukan pribadi yang lesu, pribadi yang apatis, pribadi yang selalu a priori. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai tangan yang kasar karena bekerja. Beliau pernah mencium tangan seorang sahabat yang kapalan, dan beliau bersabda bahwa tangan itulah yang tidak akan disentuh api neraka. Maka menjadi jamaah yang peduli lingkungan seperti membersihkan selokan agar masjid tidak banjir,
mengelola sampah agar tidak menumpuk adalah bentuk ibadah fisik yang sangat mulia. Jangan biarkan kesalehan kita hanya berhenti di atas sajadah, sementara lingkungan di luar sajadah berantakan. Jangan tangan dan kaki kita menjadi terbelenggu hanya karena merasa bahwa banjir di lingkungan adalah urusan pemerintah. Kita jangan mempersempit arti lingkungan masjid, berhenti hanya pada halaman di dekat atau di sekitar masjid. Tetapi yang dimaksud lingkungan masjid adalah seluruh lingkungan sekitar tempat tinggal jamaah masjid. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan sisa Ramadan ini sebagai momentum untuk lebih peka. Jadilah muslim yang solutif. Jika melihat sesuatu yang kurang baik di lingkungan masjid, jangan hanya mengeluh, tapi bergeraklah tangan yang berkeringat, karena melayani sesama adalah tangan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, marilah kita menyadari bahwa keberlanjutan dakwah Islam juga bergantung pada kepedulian kita terhadap dunia nyata. Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang penganutnya paling depan dalam menjaga kedamaian negara, menjaga kebersihan lingkungan, dan paling sigap menolong sesama. Gunakanlah nikmat keamanan di negeri kita ini untuk memperbanyak amal jariah. Mari kita doakan pula saudara-saudara kita di belahan bumi lain yang sedang dilanda peperangan, agar Allah segera memberikan mereka kemerdekaan dan keamanan sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa zillas sirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, hinakanlah kesyirikan dan kaum musyrikin. Ya Allah, tolonglah hamba-hambamu yang mentauhidkanmu. Ya Allah, berikanlah kenyamanan kepada tempat tinggal kami, keamanan, ketentraman kepada kami di tanah air kami, dan jadikanlah negeri ini, Indonesia, tempat tinggal kami aman dan tentram, serta seluruh negeri kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah dan tertindas di Palestina, di Iran, di mana saja mereka berada. Ya Allah, lapangkanlah kesedihan mereka.
hilangkanlah kesusahan mereka, dan teguhkanlah pendirian dan langkah mereka. Ya Allah, sampaikanlah kami pada Lailatul Qadar, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menghidupkannya dengan iman dan mengharapkan pahala darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.